kepada makhluk-makhluk yang suka berterima kasih. Pelajarannya di situ. Iya, gitu. Artinya kalau kita ingin mengundang kebaikan-kebaikan lanjutan, ya, maka ya perbanyaklah pujian-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus royal dalam menyampaikan terima kasih kepada setiap orang yang punya jasa kepada kita, gitu ya. Itu ajaran Islam, ya. Ajaran Islam harus seperti itu. Nah, makna dari Rob. Berarti eksistensi Allah sebagai Rob, keberadaan Allah sebagai Rob, ternyata af'aliyahnya itu dari mulai menciptakan, ya, memberikan rezeki, nanti. Habim TV, mencerdaskan umat. Bismillahirrahmanirrahim, Ustaz. Nah, alhamdulillah nih, kita lanjut lagi. Sebelumnya kita sudah bahas tentang Bismillah ya, sampai panjang juga, ternyata luar biasa. Ar-Rahman akan diakhiri dari Bismillah, agar langsung tuh ada koneksi langsung dengan Allah sehingga hamzahnya itu dihilangkan, kemudian masuk kepada kasih sayang Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu untuk seluruh makhluknya, dan ternyata level selanjutnya dari kasih sayang Allah itu adalah Ar-Rahimnya. Nah, dan itu ya untuk kita mungkin ya, sebagai orang-orang yang beriman, Ar-Rahim itu. Nah, artinya begitu panjang ternyata ya kalau Al-Fatihah itu kita buka, dan itu baru bahkan belum satu ayat. Ini baru ini pembahasan singkat juga loh. Ini pembahasan singkat. Kalau panjang lagi bisa pembahasan. Ini baru pembahasan singkat. Betapa kayanya Al-Quran, sebenarnya kalau ditadaburi. Betapa kayanya Al-Quran dan luar biasa ini. Jadi ya hadiah dari Allah mungkin untuk kita, pedoman dari Allah yang Allah siapkan untuk kita nih, gitu, sebagai hamba-hamba. Bahkan kita harus mendapatkan rahimnya Allah. Nah, itu sebagai orang-orang yang beriman harus mampu mendapatkan rahimnya Allah, apalagi di bulan Ramadan. Nah, boleh kita lanjut nih sebelum kita masuk ke bahasan hubungan Ramadan, Al-Baqarah dan Khalifah, misi Khalifah. Sebelum kita masuk ke sana, nah coba kita lanjutkan kembali bahasan tentang ini. Masuk ke ayat pertama, Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua. Ayat 2. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Baik, kita lanjutkan ya dengan tadabbur terhadap hamdalah. Ya, alhamdulillah. Nah, terkait alhamdulillah ini diawali dari alhamdu ya. Itu isim ya, atau kata benda. Lagi-lagi isim ma'rifah ya. Ada alif lam ya. Isim ma'rifah menunjukkan ini keumuman, artinya ma'rifah khusus ma'rifah. Maksudnya di sini ada isim ma'rifah dengan alif lam yang menunjukkan keumuman. Jadi apa istilahnya, pujian apapun gitu. Oh iya. Segala pujian apapun, dan pujiannya sempurna. Jadi artinya kalau kita bicara hamdu gitu, hamdu pujiannya. Nah, kan pujian tuh kita bisa mengalamatkan pujian itu kepada siapapun, kepada objek apapun, dan kepada sebab apapun. Ya, betul. Nah, ini maksudnya. Jadi keumuman di sini artinya segala pujian yang ada dalam kehidupan ini yang kita bisa rasakan, kita menerima sesuatu manfaat nih dari siapa gitu, dari seseorang ya kan, dari ibu kita gitu, dari orang tua kita, dari teman kita, dari bos kita mungkin ya, gitu. Dari klien kita gitu kan, dari siapapun, kita berterima kasih kan, berterima kasih. Nah, maka di sini ada alhamdu, itu di sini dilanjutkan dengan lillah. Ya ada lillah. Nah, masuk lagi nih. Lamnya ini huruf jar gitu ya, yang kalau menurut Imam Al-Qurtubi ini maksudnya adalah kepemilikan yang eksklusif gitu ya. Jadi kepemilikan hamd itu, kepemilikan pujian itu eksklusif hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi pujian itu milik Allah tuh di ayat ini nih. Lillah gitu. Alhamdulillah. Jadi awalnya semua pujian itu yang ada, semua pujian yang mungkin ada dalam kehidupan kita yang bisa kita rasakan, yang dirasakan oleh makhluknya, itu akhirnya ketika merasakan manfaat, maka kita berterima kasih kepada pihak yang memberi manfaat itu. Nah, maka kita sadar bahwa semua itu meskipun ada perantara-perantaranya, tapi ujungnya harus ketemu dengan lillah. Nah, ada sebuah kesadaran bahwa itu semua berasal dari Allah Subhanahu, sehingga yang
kita wajib berterima kasih nggak kepada manusia, misalkan kepada orang yang berjasa pada kita? Harus dong, itu ada ajarannya. Iya, iya. Allah tuh sepandai-pandai yang paling berterima kasih kepada makhluknya gitu. Makanya ketika ada yang berbuat kebaikan, Allah berikan balasan yang berlipat ganda. Itu berarti Allah berterima kasih. Kita pun kepada manusia sama, harus berterima kasih. Ya, jadi harus kita harus royal dalam menyampaikan terima kasih kepada setiap orang yang punya jasa kepada kita. Gitu ya. Itu ajaran Islam ya. Ajaran Islam harus seperti itu. Nah, berarti kayak gini juga ya, Ustaz. Ini nih. Kita di alam nih. Ya. Kita kan alam dan nih dapat taman. Ini kan ada yang konsep juga nih kayak gini. Ya, ada yang gambar, ada yang ngatur, merencanakan, melaksanakan. Sehingga kita di sini bisa nyaman juga betul, mendapatkan manfaat. Iya. Artinya kita pun harus berterima kasih juga mungkin. Betul, ya. Berterima kasih seseorang yang sudah mendapat, yang sudah oleh pihak yang membangun ini gitu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Sehingga kita bisa ngobrol di sini kan, ya. Insya Allah bisa bertadabbur Quran di alam ini yang kalau nggak diatur kan mungkin sampah di mana, berantakan ya. Berantakan. Tapi kan ini alhamdulillah nih, hijau, rapi, sehat, bahkan pohon segar ya. Segar, ya perlu kita berterima kasih. Terima kasih ya. Tapi, ada terima kasih yang harus sampai ke ujung juga. Itu maksudnya. Ya. Lillah itu jangan sampai berhenti di perantara. Betul. Gitu. Tapi harus sampai kepada ujungnya. Siapa sebab musabab awal dari segala kebaikan-kebaikan ini. Nah, betul tadi. Lillah berarti. Lillah, itu. Karena jadi, ini pun ya kalau manusia mungkin bisa merancang ya, hanya merancang, menempatkan, memindahkan pohon, misalkan ini asalnya di mana, di toko pohon gitu kan. Tapi kan manusia nggak bisa menciptakan pohon. Betul. Dan ini bisa, Allah sendiri yang langsung menciptakan. Nah itu. Ya. Dan betul kita itu alhamdulillah. Ya pujian itu harus kepada Allah. Betul. Nah, harus jadi sampai kepada Allah berarti. Betul. Jadi itu sebuah kesadaran Allah mengajarkan kepada kita supaya alhamdulillah. Jadi ingatlah eksistensi semua kebaikan yang kita rasakan ini semuanya bermula dari Allah. Gitu ya, bermula sehingga dialah yang layak dipuji. Ya, yang layak dipuji. Gitu ya. Dan itu juga kata alhamdulillah juga merupakan salah satu kalimat yang ringan, kata Rasul, ringan di lisan, tapi berat di timbangan. Berat di mizan. Berat di mizan. Dan di Al-Quran juga disebutkan subhanallah walhamdulillah, itu dua kata yang Allah cintai, yang sangat Allah cintai ya, karena Allah senang dipuji. Gitu. Nah kalau Allah senang dipuji, sudah, kalau orang Allah senang dipuji, berarti yang memujinya kan Allah cintai, betul nggak? Betul. Jadi ucapan itu kadang-kadang kita suka meremehkan gitu, naon teu pira ucapan kalau kata Sunda itu. Alhamdulillah. Apa sih kata? Cuman apa arti dari sebuah kata? Enggak, Islam itu kata itu punya makna gitu. Setiap kata itu punya makna. Bahkan lisan hanya sebatas lisan alhamdulillah itu Allah menghargai itu. Cuman justru kita pertanyaannya gitu. Kita pertanyaannya maksudnya ketika kita mengucapkan itu jadi kebahagiaan enggak untuk kita? Yes, ya. Betul nggak? Kan betapa banyak kita mungkin mengucapkan hamdalah tapi dapat uang alhamdulillah gitu, terus jajan belanja gitu habis, stres deh gitu. Stres lagi. Tenang nggak? Ya, terus syukur ke Allahnya gimana gitu, sampai lupa zakatnya gitu, lupa apa berbaginya gitu kan. Nah kalau yang alhamdulillah itu, yang kalau yang dari hati itu kan berarti kan karena ingat kepada Allah dulu, tahu apa ya kewajibannya, apa yang jadi hak Allah, hak diutamakan, apa permintaan Allah, bukan untuk Allah kan ya. Itu mah ya Allah ngatur gitu, memberikan aturannya, kita penuhi aturan itu. Bahkan itu pun yang kita berikan kepada Allah hakikatnya untuk kita juga. Untuk kita juga, Allah nggak perlu. Untuk siapa aja, Allah Al-Ghani, maka ya gitu ya. Nah seperti itu. Jadi justru pertanyaannya di kita, sejauh mana kita menghayati kalimat itu sehingga bisa menjadi ketentraman kepada kita. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, itu ingatlah hanya dengan ingat Allah hati kita akan menjadi tentram, bahagia gitu ya, karena kita menghayati gitu ya, menghayati, dan itu memang akhir akan menjadi sebuah kebahagiaan. Kita selalu terhubung dengan pemilik kehidupan ini. Nah gitu ya. Betul, berarti jadi gini ya Ustaz. Ketika kita menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah dengan alhamdulillah, artinya harus memberikan efek juga. Betul, kita itu harus merasakan juga, ada nggak kebahagiaan ketika kita menyampaikan rasa syukur ini? Betul. Berdampak tidak kepada kita. Jangan sampai menyampaikan alhamdulillah itu
serasa kering saja, kering begitu saja. Iya, betul. Tapi harus ya contohnya lah dengan manusia mungkin ya. Kita dikasih, kemudian kita mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada orang yang secara tulus kepada orang yang memberi kepada kita. Iya. Maka orang yang diberinya pun, nah kan gitu ya, pernah kan kita memberikan sesuatu kepada orang lain, kemudian orangnya itu secara tulus berterima kasih yang luar biasa kepada kita, dan kita yang memberi seolah-olah ingin memberi lagi. Nah iya betul ya, kalau mau diumumkan gitu ya. Kalau mau diumumkan begitu ya, manusia pun demikian, manusia gitu aja begitu kan gitu. Apalagi Allah, meskipun Allah tadi tidak butuh pujian sebetulnya. Betul. Allah itu tidak perlu pujian. Allah mah manusia memuji tidak memuji juga, Allah tetap kaya, tetap berkuasa, tetap maha segalanya, gitu kan. Hanya Allah senang ketika kepada makhluk-makhluk yang suka berterima kasih. Pelajarannya di situ. Iya, gitu. Artinya kalau kita ingin mengundang kebaikan-kebaikan lanjutan, ya, maka ya perbanyaklah pujian-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Dan ya kalau tadi kita umpamakan dengan kita sebagai sesama manusia. Kan? Kita kasih kepada seseorang tapi dia tidak tahu berterima kasih kepada kita. Kalau Allah mah nggak demikian mungkin ya. Allah terus Ar-Rahman. Kalau manusia bisa jadi jengkel kan gitu. Tapi ternyata kalau Allah tidak. Nah itu luar biasa. Cuman kata Allah, makanya Allah berikan aturan supaya hidup kita punya adab gitu pada yang ngasih itu ya. Punya adab. Kan baliknya nanti ke kamu lagi gitu. Iya, betul. Kalau kamu tidak berterima kasih kepada Allah, ya kamu sendiri yang hidupnya susah nanti. Pas lagi uring-uringan kamu minta siapa sama siapa sih? Kalau pas minta aja, butuhnya pas minta aja, kemarin-kemarin kemana aja lo gitu kan. Kan malu sendiri kan, malu sendiri. Tapi kalau yang sering memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tulus kan, maka ketika ada kekurangan pun rasanya nggak minta pun Allah ngerti gitu. Seperti itu. Nah itu. La in syakartum la azidannakum kan gitu ya. Ketika kamu bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat itu. Nah, jadi teringat nih tentang ini, konsep tentang sholat. Ketika hidup kita sempit, nah ini mungkin yang sudah banyak dirasakan juga oleh umat Islam. Ketika hidup kita sempit, nah, para ulama menyampaikan, ya perbaiki sholat. Kan, wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Artinya sholat yang efek kan? Ya, sholat yang efek kan? Sholat ketika betul-betul sholat itu diperbaiki, nah kehidupan pun terbaiki. Nah, dengan catatan sholatnya khusyuk, ya, betul. Ya, Ketika dihayati kalimat-kalimatnya, termasuk hamdalah dihayati. Termasuk ketika kita paham dengan Al-Fatihah, kan betul, gitu. Betul. Nah ini akan betul-betul, ya tadi betul. Ketika hidup sempit, susah, sulit gitu. Karena pikiran kita fokus pada masalah. Nah, tapi ketika dikembalikan kepada perbaiki sholat, ya, perbaiki sholat, maka kehidupan pun akan, masalah-masalah itu akan tuntas. Kalau kita terhubung dengan pemilik kehidupan, pemilik segala solusi, ya kan, maka masalah kita akan tambah kecil gitu. Oh, masalah cuma gitu doang gitu. Kenapa kamu harus riweh? Kenapa kamu harus galau gitu kan? Hidup kan masih banyak kebaikannya gitu. Betul. Gitu. Lanjut ya. Lanjut kita lanjut. Nah, alhamdulillah Rabbil alamin. Nah, ya. Rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Rob. Nah, ini unik juga tadi sudah Allah memperkenalkan dirinya dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, kemudian di ayat berikut ini alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi Allah mengenalkan asmanya. Ya, Allah mengenalkan asma berikutnya setelah Rahman, Rahim, Rob. Gitu ya, Rob. Eksistensinya, keberadaannya itu diungkapkan dengan istilah Rob. Dan ungkapan Quran tentu ungkapan yang barokah, ungkapan yang paling tepat gitu ya. Mukjizat. Kembali lagi ke mukjizat ya, mukjizat. Nah, nanti Rob ini rinciannya tuh bakal ada banyak di Al-Baqarah tuh nanti. Kalau kita, ya bahkan bukan hanya di Al-Baqarah, surat-surat lain pun banyak merinci tentang Rob itu. Tentang Rob ya. Karena dalam salah satu ayat misalkan Allah menjelaskan tentang ayat dan di akhirnya zalikumullahu rabbukum, sampai Allah tegaskan demikian, betul. Dalam salah satu ayat. Ya, contohnya misalkan yang pertama kali nanti diungkap dalam Al-Baqarah itu, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ayat 21 Waladina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, jadi Rob di Al-Fatihah, kemudian di Al-Baqarah diterjemahkan Rob itu, eksistensi Rob itu
dengan Alladzi sifat atau af'aliyah berarti. af'al Allahnya, yaitu khalaqakum. Diawali dari khalaqakum, yang menciptakan, gitu ya. Jadi Rob, nanti banyak tuh Rob itu artinya menciptakan, mengurus, ya, memberi rezeki, gitu, memberikan ilmu, memberikan petunjuk, itu termasuk makna dari Rob. Berarti eksistensi Allah sebagai Rob, keberadaan Allah sebagai Rob, ternyata af'aliyahnya itu dari mulai menciptakan, ya, memberikan rezeki. Nantilah kita nanti itu akan dibahas mungkin ya maksud di surat Al-Baqarah nanti, ya. pas masuk surat. Nah, cuman Allah ingin, nah ini Al-Fatihah sebagai umul kitab itu, jadi simpul-simpul besarnya disebutkan dulu. Nah, disebutkan di Al-Fatihah. Ya, kalau dalam gaya apa tata bahasa mah disebutnya deduktif. Nah, gitu. tata bahasa Indonesia mungkin ada deduktif, ada induktif. Deduktif itu dari umum dulu, ya, kata global dulu, nanti baru rinciannya, tafsilnya dijelaskan berikutnya, gitu. Jadi Al-Fatihah ini ada rangkuman dulu, gitu ya, rangkuman. Bayangkan dengan 7 ayat tapi merangkum Al-Qur'an kan. Nah, gimana caranya? Hanya pihak yang berarti kan yang wah tingkat intelijensinya gimana gitu. IQ-nya kayaknya enggak 100 sekolah gitu ya. 7 ayat tapi mampu menggambarkan satu isi. Nah, itu kan berarti kan pemilihan kata-kata harus sangat tepat sekali gitu ya. Dan ini ya luar biasa barokahnya Quran karena turun dari yang menciptakan alam raya ini. Dan itulah kuasa Allah. Nah, itu Rob ya. Rob, Rabbil Alamin. Nah, Al-Alamin ini kan jamak ya. Jamak dari alam ya. Alam itu apa? Alam itu sesuatu yang selain Allah. Itu adalah alam. Oh iya, ada hadisnya kalau nah, jadi sesuatu yang Allah ciptakan, sesuatu yang selain Allah itu kan pasti ciptaan Allah ya. Ya, betul. Nah, laisa kamislihi syai'un, gitu ya. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dalam arti ya, alam itu. Oh gitu. Nah, jadi ada Allah, ada ciptaannya. Nah, ada ciptaan hanya 2. Dan ciptaannya itu adalah alam. Gitu. Sederhananya alam, iya betul. Dan alam itu bahkan para ahli tafsir menyebutkan dimensi alam itu mana gitu ya. Dimensi alam itu bahkan sampai tembus kepada dunia, sampai dimensi akhirat. Oh, iya. Nah, ini sekarang sedikitnya dipaparkan sedikit rangkuman dari Ibnu Jarir At-Tabari. Al-alamin mencakup segala sesuatu selain Allah, baik di dunia maupun di akhirat, yang mencakup manusia, jin, malaikat, dan seluruh ciptaannya. Nah, itu ya. Kemudian dari Imam Ibnu Katsir, alamin adalah semua yang ada selain Allah, termasuk alam dunia, alam akhirat, dan makhluk-makhluk di dalamnya. Ya, senada ya. Senada. Begitupun dari Al-Baghawi As-Sa'di. Al-Baghawi, al-alamin mencakup semua yang memiliki akal, manusia, jin, malaikat, dan dunia serta akhirat termasuk di dalamnya. As-Sa'di, Allah adalah Rabb seluruh alam, baik alam dunia maupun akhirat, karena segala sesuatu berada dalam pengaturan dan kekuasaannya. Jadi alam itu jamak tuh gitu ya, maksudnya. Ternyata alam itu luas. Ya kalau kita kan biasanya alam tuh kan, oh alam ini langit gitu kan, langit, bumi gitu. Terus di luar angkasa alam bukan gitu. Terus ada alam yang tidak kita ketahui gitu kan, ada alam gaib, kumaha itu alam bukan juga. Ya kan? Iya. Alam gaib alam juga gitu. Ternyata jadi, alam gaib itu alam. Alam dohir ada alam batin ya. Alam gaib ya, maksudnya ada alam dohir, ada alam gaib. Gaib itu kan sebenarnya ada, tetapi tidak bisa kita akses karena keterbatasan yang kita miliki. Gitu. Tapi Allah bisa mengakses itu karena Allah yang menciptakan. Iya betul. Gitu. Dan itu ciptaan Allah. Nah, jadi begitu luas berarti ya. Alam itu begitu luas. Ya, jadi Rabbul Alamin itu artinya Allah. Nah, alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Rabb Tuhan. Nah, ya Rabb itu ya Tuhan, ibarat yang menciptakan, yang mengurus, yang memberikan rezeki kepada Rabbil Alamin, seluruh alam ini, seluruh makhluk, bukan hanya manusia, makhluk, seluruh manusia, jin, tumbuhan, hewan, seluruh yang bahkan yang kita ketahui barangkali, gitu ya. Ada makhluk-makhluk yang tidak kita ketahui kadang-kadang gini ya, misalkan kita lihat di TV itu, melihat jenis-jenis ikan gitu ya, ada ikan musik gitunya, ada ikan yang bentuknya aja aneh gitu ya. Tapi ada gini, oh berarti bayangkan makhluk dunia aja kita banyak nggak tahunya gitu. Ya nggak pernah kayak gitu, pernah lihatnya kayak gitu kan? Ya, ada yang kayak gitu, jalannya mundur gitu kan, punya cahaya antena yang aneh-aneh gitu. Itu banyak makhluk yang tidak kita ketahui di dunia ini aja, banyak yang kita tidak tahu.
tapi Allah yang menciptakan dan maha mengetahui mengurus semua itu. Bahkan Allah pun memberikan rezekinya kepada mereka. Nah, itu betul. Bahkan sampai nanti di akhirat kan kita sendiri kan ya karena kurangnya wawasan kita, kadang-kadang kita kurang yakin kepada akhirat gitu ya. Padahal Allah sedemikian rupa menggambarkan akhirat itu dengan segala ciri-cirinya, bagaimana misalkan makanan bagi orang beriman, makanan bagi orang-orang yang kufur gitu kan. Allah sebutkan misalnya yang paling populer makan orang kafir itu ada zakum, ya yang pokoknya berasal dari dasar neraka, mayang-mayangnya seperti setan. Wah, luar biasa itu gambaran itu. Iya. Dan ketika dimakan sangat pahit dan merusak, mengoyak-ngoyak usus gitu, minumnya nanah. Itu kan gambaran alam akhirat tuh. Dan itu Allah ya, Robnya akhirat juga Allah Subhanahu Wa Taala. Begitupun nanti dengan surga dengan segala sifat dan gambaran-gambaran yang Allah berikan kepada kita. Allah semua yang Rob yang menguasai itu semua. Nah, jadi kenapa kita layak memuji kepada Allah ya? Ya kita mah siapa sih, nggak tahu apa-apa, betul nggak? Betul. Pengetahuan kita terbatas gitu, banyak bergantung ke sana dan ke sini ya kan. Ketika butuh apa-apa kita mah harus ke siapa kan gitu ya. Betapa terbatasnya kita kan. Kalau capek ya tidur gitu kan. Ya ada nggak manusia sekuat-kuatnya Firaun gitu, dia nggak pernah tidur, ada nggak? Nggak ada. Tetapi butuh tidur, butuh makan, Karena menunjukkan lemah, betul nggak? Lemah. Menunjukkan lemah gitu. Jadi kalau kita capek gitu kan, kalau kita butuh makan, ya meskipun kita bisa beli, misalkan kalau lagi banyak uang ya, bisa beli apapun. Tapi kan beli itu menunjukkan lemahnya kita, ya nggak? Betul. Kita tidak mampu sendiri. Tidak mampu sendiri gitu. Harus makan ini, harus makan itu gitu kan. Nah itu. Kalau Allah kan la ta'khudhuhu sinatun wa la naum gitu ya. Nggak butuh tidur, Allah nggak butuh segala macam. Ya, gitu. Nah jadi kenapa kita harus memuji Allah? Karena ya Allah Rabbul Alamin gitu ya. Nah itu Rob berarti ya. Rob. Tergambarkan oleh kita seperti apa itu Rob. Nah, ternyata Rob itu Rabbul Alamin. Nah Allah itu mengenalkan dirinya sebagai itu, sebagai Rabbul Alamin. Allah sebagai Rabbul Alamin. Luar biasa ternyata. Oke, lanjut ya. Boleh. Kita Ar-Rahman Ar-Rahim udah tadi mungkin ya terwakili ya. Nah, barangkali bisa jadi penegasan atau memang tadi karena ada yang mengatakan itu Bismillah itu bukan ayat pertama, ditegaskan oleh Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, selanjutnya adalah Malik Yaumiddin. Habim TV, mencerdaskan umat.